YouTube bisa memonetisasi channel tanpa harus mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan share ke kalian beberapa perubahan terms of service dari YouTube yang harus kalian ketahui. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi pada bulan Mei 2021, kalian semua konten kreator YouTube pasti mendapatkan email seperti ini. Ini adalah email perubahan terkait dengan terms of service dari YouTube yang harus diketahui oleh semua konten kreator, karena YouTube tuh pengen adanya transparansi persyaratan apa aja sih yang ada di YouTube dan harus diketahui oleh semua penggunanya. Nah, untuk informasi-informasi terkait dengan terms of service yang nanti akan aku bacain itu mulai berlakunya pada saat tanggal 1 Juni 2021 dan udah berlaku ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan bulan Juli itu udah mulai berlaku sampai seterusnya. Kira-kira apa aja sih poin-poinnya dan harus kalian pahami? Setelah banyaknya konten kreator yang mendapatkan email dari YouTube terkait dengan change terms of service tersebut, itu juga banyak banget aku dapat DM di antara kalian yang minta aku buat ngejelasin apa sih maksudnya 3 poin pembahasan yang dimaksud sama YouTube itu, karena masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum ngerti. Nah, di sini aku mau ngejelasin ketiga poinnya supaya kalian bisa mengerti gitu kan lebih dalam apa aja sih maksudnya yang terms of service dari YouTube tersebut. Yang pertama itu adalah pembatasan pengenalan wajah. Persyaratan layanan sudah menyatakan bahwa Anda tidak dapat mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin mereka. Maksudnya pasti Kak Adlina poin 1 ini. Nah, jadi YouTube itu sudah menekankan bahwa persyaratan pelayanan mereka gitu kan, bagi kita nih para content creator itu dilarang untuk mengumpulkan data personal siapapun. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada nama istilahnya yaitu PII, yaitu Personally Identified Information. Contohnya seperti apa sih nih? Misalkan nih dalam video konten kreator gitu kan, dia menyuruh orang-orang ayo tulis kontak kalian, misalkan kayak nomor WhatsApp atau kayak alamat atau nama email atau apapun informasi, dan itu tuh nggak boleh ya kita itu minta data seseorang. Terus juga kalau misalkan di kolom deskripsi misalkan untuk minta orang ngasih tahu kontak-kontaknya dia, informasi pribadinya dia kayak gitu, atau mungkin pada saat live stream gitu kan kita kreator meminta data personal seorang. Nah, itu tuh dilarang sama YouTube. Jadi kita nggak boleh dan kita nggak berhak untuk mengumpulkan informasi yang bersifat pribadi. Pada poin 1 tersebut menegaskan kalau data informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi wajah itu termasuk dalam PI tadi yang udah aku jelasin. Contohnya misalkan kreator menyuruh orang untuk ngirim foto mereka, nah itu tuh nggak boleh. Intinya di sini YouTube menegasin kalau kita para content creator nggak boleh secara terang-terangan minta data dari orang-orang atau dari subscribers kita. Poin terms of service YouTube yang kedua yaitu adalah hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten di platform dan iklan dapat muncul di video dari saluran yang tidak tergabung dalam program mitra YouTube. Nah, di sini aku jelasin ya, kalau selama ini kan syaratnya supaya channel kita bisa menghasilkan uang, bisa ditampilkan iklan itu adalah memiliki 2 persyaratan wajib, yaitu harus mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir. Nah, untuk peraturan yang terbaru ini YouTube tuh menegaskan dan ngasih tahu kalau YouTube itu sebagai yang pemilik platform bebas untuk memonetisasi semua channel meskipun dia belum bergabung dalam program partner YouTube. Maksudnya gimana nih Kak Adlina? Nah, jadi sebelumnya aku juga udah pernah buat video ya, kalian bisa cek lebih detail video aku. Jadi buat teman-teman nih yang belum lolos monetisasi, yang belum mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, kalian mungkin bisa ngeliat sesekali gitu kan ada iklan di videonya kalian. Nah, tapi itu bukan berarti kalian bisa nantinya mendapatkan uang karena kalian belum memenuhi persyaratan tersebut. Nah, karena YouTube adalah platform yang emang punyanya dia gitu kan, jadi dia bebas untuk memonetisasinya. Dia akan memasang iklan-iklan di berbagai channel, baik yang udah monet maupun yang belum. Dan nanti penghasilannya untuk YouTube, kalau misalnya kalian udah monet, nanti penghasilannya kalian dapat. Tapi kalau misalnya kalian belum memenuhi persyaratannya, itu kalian nggak dapat penghasilan dari iklan-iklan yang ditayangkan sama video kalian.
Intinya di sini YouTube sebagai pemilik platform gitu kan bebas untuk melakukan apapun, termasuk memasang iklan di video-video yang belum lolos monet. Ya emang sih ini agak merugikan konten kreator yang mungkin ngerasa kayak iklannya bisa ditayangin nih di videonya kita, tapi kita nggak dapat penghasilan. Tapi itu balik lagi ya, karena YouTube yang punya, ibaratnya terserah dia, bebas terserah dia mau kayak gimana. Ya itu menurut aku sebagai motivasi kita aja, kayak ngerasa seneng nih ada iklan gitu kan di video kita, jadi pemicu lagi untuk lebih semangat konten supaya nantinya bisa cepat ngumpulin 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang gitu kan, terus bisa menghasilkan uang dari iklan-iklan yang tayang di videonya kita. Jadi pada poin kedua tersebut intinya kita coba dikasih tau nih sama YouTube, kalau misalkan jangan kaget ya kalau misalkan buat kalian-kalian nih yang belum bergabung dalam program partner YouTube, yang belum monet terus tiba-tiba ada iklan yang muncul di video kalian, terus jangan protes juga kalau misalkan kenapa nggak dapat penghasilan dan lain-lain. Nah itu tadi ya, balik kalau misalnya YouTube itu yang punya platform, jadi semua itu masih terserah YouTube. Poin terms of service YouTube yang ketiga itu adalah pembayaran royalti dan pemotongan pajak. Untuk kreator yang berhak atas pembayaran pendapatan, pembayaran tersebut akan diberlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak AS atau Amerika Serikat, dan Google akan memotong pajak jika diwajibkan oleh hukum. Nah ini sempat rame ya beberapa bulan lalu, aku juga udah pernah buat penjelasan detail terkait dengan pajak Amerika Serikat. Kalian bisa tonton dulu video aku yang ini untuk tahu lebih jelasnya. Nah untuk saat ini sebagai konten kreator kita diwajibkan untuk potong pajak gitu kan dari pajaknya Amerika. Nah ini adalah penghasilan yang kita dapatkan dari penonton Amerika. Tenang aja, kalau misalkan kalian mengisi formulir pajak itu yang dipotong hanya dari penonton Amerika aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngisi form pajak, itu nantinya yang akan dipotong adalah dari keseluruhan total pendapatan kalian. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kalian nggak mengisi atau tidak menginformasikan informasi pajak kalian, itu sayang banget. Karena kayak YouTube, Google itu kan produknya dari Amerika Serikat ya, jadi kita itu harus mengikuti peraturan yang ada di sana. Dan sementara di sana itu kayak wajib banget nih untuk pemotongan pajak yang dihasilkan dari orang Amerika tersebut. Ya, jadi tenang aja kalau misalkan teman-teman nih kita, terutama aku gitu kan yang udah agak lumayan jumlah subscribersnya, itu nantinya akan dipotong pajak penghasilan yang aku dapat dan akan dipotong pajak Amerika, tapi hanya dari penonton Amerika aja. Dan setelah aku cek-cek nih ternyata jumlah orang yang nonton aku dari Amerika itu sangat sedikit, jadi kemungkinan pajak yang dipotong juga dikit karena dominan itu adalah penonton dari Indonesia terus juga dari Asia. Aku juga udah pernah buat gimana sih caranya untuk ngecek berapa banyak jumlah orang yang nonton video kita dari orang Amerika gitu kan. Kalian bisa cek aja video aku yang ini supaya kalian bisa tahu, oh ternyata sedikit ya yang nonton atau mungkin bahkan nggak ada yang nonton. Jadi tenang aja, nggak usah yang panik pajaknya bakal dipotong besar atau seperti apa. Kalian bisa cek aja video aku untuk bisa tahu kira-kira seberapa banyak yang kemungkinan akan dipotong pajaknya. Udah deh, itu dia tadi adalah kesimpulan dari 3 terms of service yang YouTube berikan gitu kan untuk para konten kreator dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2021. Nah, dengan dikirimkannya email tersebut ke para konten kreator, diharapkan konten kreator bisa lebih memahami lagi persyaratan atau pelayanan apa aja yang ada di YouTube. Jadi jangan sampai misalkan ada hal A, ada hal B, ada hal C, tapi kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi biar lebih ditegesin lagi, oh ini loh terms of service YouTube tuh kayak gini gitu. Yap, itu dia tadi adalah penjelasan seputar dengan adanya pembaharuan atau perubahan dari terms of service YouTube. Semoga setelah ini kalian bisa ngerti ya apa yang maksud email yang kalian terima dari YouTube tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!